Shalom, Pendeta dan Parhalado HKBP Ebenezer Mandok selamat minggu madihita sasudena ros sude ruas ni huriata marpungu dohita sude ima di minggu patoluhon dung trinitatis nape hita beribadah di bagasta dang maka kurangi sangat ni debata taparade marohata dohot pikirata ima dinama mulai perminggota ima dinama rede sia buku edeta nomor 585 ayat sada dohot 2 laos jongjong mahita di ayat paduahon.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna, Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Nunga tibuhian di ida rohaku Jahoba, nina iba na do, haholongon sa leleng-leleng na hubahen makaholongi ho. Dibaheni hutaiti ho marhite-hite dengan basa. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, salehon jala patubu madihami haporsiaon nasitong, tabai ma haporsiaon nami ganup ari, asalam togu, lehon madihami holong ni roha naso marpangasi, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pikiran na mangolu, asa marlas ni roha hami, mambahen lomo ni rohami, say ului mapangiduan nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sia buku edeta onom 140 ayat 1 dohot 2. Tabegema sikak ni pati di mingguta sadarion sian patik patuluhon doho lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yanggo soture dalanna. Aihona uhumna dosogot akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni i odo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marajur-rajuran na roa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata. Ay dinatar sosak dohot ditangiang, dohot dipuji-pujia dohonon goar ni debata. Atong rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na humbar tu pati mi. Amen. Marede mahita sia buku deta 417 ayat 2 doho tolu di ayat toluan nol las jongjong mahita.
tatopoti madosata tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami dogoarmu nabadiai. Ala na targogot hami marningot dosa nami. Semarasini roha maho mida hami on. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata, nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tuban waginjang doho mangondihon hami. Asir roham di hami. Say patok tong ma di hami roha hamulateon tuho. O tondi porbadia, pangapul di namarsak roha. Pamalum masa luhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asi ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama anak dohoton di porbadia. Amen. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosa. Adong do dihita situa ni malim na songon i. Nahundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbahen ibana do pangoluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangolu do ibana toktong. Asa ditangyakon na sida, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Maredemahita siya bukwedeta 453 ayat 2 dohot tolu. Tabegema hatani debata turpuk epistel diari minggu sadarion ima natarsura di Ede walu ayat 5 doho pitu tajahama.
Ise do ulaning ibana na manaik sian halongonon jalan marpangusadean Tuha sudungan ni roha ditoruni hau utemanis ahu manungguli holong ni roham laos disido di ai inata ho disido ho ditubuhon na manubuhon ho bahen ma ahu songon titin sahap tu bagasan roham songon titin sahap tu botohonmu aitung nagogo do roha haholongoni songon gogo ni hamatean tahe tung na jorbu do pangiburuoni songon jorbu ni banua toru tahe nala-nala do songon nala ni api songon hilap sian Jehoba rope aka ae magodang dang tarbaorsa anggo roha haholongani jaladang taraup aka batang aek tung surape olo sada bawa mangalehon nasa artapi neopna dijabuna bahen alani i roha holongon inian dang parduli ibana disi ima sahatna martua do aka na tumangihon hata ni debata jalan nau peoksa amen. Marede mahita sia buku deta 212 ayat sada dohot onom laos jongjong mahita anon di ayat onom. Hatidakon maha taha porsiautai songon na di hatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rak mahita mandok au porsea di debata Jehoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumopalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba nasa sadai ima na ditubuhon ni si Maria nagabe-gabean siat tondi porbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu doho na mate au porsea ditondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia doho dihasani dosa doho dihatai na mandok mula mangolu sogo daging halak naung mate doho dihangoluan na sora suda amen. Warta Jemaat Minggu 28 Juni 2020. Yang pertama, minggu kita di minggu ini minggu ketiga setelah Trinitatis
dan topik minggu ini membangun keluarga bahagia. Yang kedua, ibadah minggu di gereja diberitahukan pada jemaat pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 kita akan melaksanakan ibadah minggu di gereja dengan penerapan protokol kesehatan, dan ibadah minggu kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu masuk pukul 9.30 WIB dan 18 WIB. Kapasitas dalam gereja akan kami batasi mengingat himbauan dari pemerintah. Ketiga, tetaplah kita berdoa. Kuarta keuangan. Persembahan Minggu 21 bulan 6 sampai 27 bulan 6 2020. Saldo minggu lalu 5.103.500. Pemasukan minggu ini 2.895.000. Total 7.998.500. Pengeluaran pertama, transport pendeta 300.000. Kedua, BPJS Amang Pendeta 160.000. Ketiga, beli kunci rumah dinas pendeta 60.000. Total pengeluaran 520.000. Jadi saldo ditambah pemasukan 7.998.500 dikurang pengeluaran 520.000. Jadi saldo minggu ini 7.478.500. Songonima tikting di mingguta sadarion. Marede mahita sia buku edeta 120 sada ayat sada laos disoma tapapungu peliata sada A sada B dohot paduahon. Dameni debatana sumurung sian salut roha, Imam Maramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita salutna. Huren itu hata na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Barita naulina gabi ujahan. Ima di minggu patuluhon dung Trinitatis. Ima nata surat di Kolose bindu tolu ayat 10 Rodi ayat 20 sada. Songonma nata surat alehu jahama di hata Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Songonima nata surat. Hurian itu hata nanilongan di bagasan Kristus Yesus.
Dalam minggu ini, firman Tuhan yang membimbing kita melalui topik Panjonjong Bagas na Mertua, membangun keluarga bahagia. Berhubungan dengan topik minggu ini, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus ada bimbingan pranikah jika mau menikah di gereja? Puasa ikonadongma konseling pranikah di gereja berumah di jalo pasu-pasu perbagason. Ada kesan yang mengatakan kan ribet, buang-buang waktu, merepotkan, dan banyak hal yang lain. Mengapa tidak seperti agama-agama yang lain, dimanapun mereka bisa langsung menikah, asalkan ada mas kawinnya dan penghulu yang siap sedia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak segampang itu. Perkawinan dalam kehidupan orang percaya tidak asal-asalan. Malahan di dalam perkawinan orang percaya ini menyangkut persoalan bagaimana membangun keluarga yang berbahagia, yang harmonis. Karena keluarga merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Karena di dalam keluarga itu ada suami, istri, dan anak. Dan tentu ini perlu dan penting bagaimana membangun hubungan antara anggota keluarga tersebut dan bisa menjadi harmonis. Dan semua itu harus berdasarkan pada iman, haporseaon, dan kasih manang holong di dalam rumah tangga tersebut. Ingat, membangun keluarga bagi orang percaya bukan semata-mata karena uang atau tunggu dapat pekerjaan atau tunggu naik pangkat atau karena sesuatu karena dipaksakan. Tidak. Biarpun memang itu sangat penting juga. Tapi yang paling mendasar itu adalah bagaimana memang mereka benar-benar dibangun di dalam rumah tangga mereka yang benar-benar saling mengasihi. Memang ada yang mengatakan, ya mereka sudah lama pacaran, mereka sudah lama saling kenalan. Tidak dijamin langgengnya mereka sampai di hari tua. Tidak ada yang bisa menjamin. Biarpun mereka sudah mungkin lama berkenalan, mungkin sudah bertahun-tahun, itu tidak menjamin. Tetapi di dalam hidup orang percaya, bagaimana mereka benar-benar membangun integritas mereka dan juga komitmen di dalam berumah tangga. Tentu siapapun orangnya, di dalam membentuk rumah tangga mengharapkan keluarga yang berbahagia dan juga sampai akhir hidupnya juga tetap langgeng atau tetap mereka menjadi pasangan yang saling setia dan saling mengasihi. Apalagi di dalam kekristenan bahwa keluarga itu
dikatakan sebagai miniatur dari surga itu sendiri. Kenapa dikatakan surga? Karena di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 jelas dikatakan bahwa di situ digambarkan bahwa Tuhan sebagai mempelai pria atau mempelai laki-laki. Dan jemaatnya digambarkan sebagai mempelai perempuan atau wanita. Dan tiba nantinya juga akan diadakan perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9. Karena itulah penting sekali di dalam kehidupan orang percaya dibangun dasarnya yang menjadi fondasinya untuk bisa berkomitmen bagaimana yang si laki-laki dan si perempuan bisa benar-benar mereka punya visi ke depan yang didasari dengan Tuhan sebagai landasan hidup mereka. Dan begitu juga seharusnya kita hidup di dunia ini mampu memiliki dasar yang kuat. Tidak jauh beda bagaimana kita juga bisa berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan bersosial. Tentu semua itu dengan dasar kita menghargai dan juga menghormati, itu tidak lepas dari dasar takutnya akan Tuhan. Dan di tengah-tengah keluarga itu bagaimana bisa saling menjaga dan semua bisa diisi dengan kasih di dalamnya. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita pun juga harus mengasihi. Apalagi di dalam membangun keluarga, di dalam membawa bahtera rumah tangga itu juga. Disinilah letaknya bagaimana hidup orang percaya bisa imannya bertumbuh dan kasih-Nya terus tetap berjalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mau menekankan di dalam hidup orang percaya, terlebih-lebih di dalam rumah tangga kekristenan atau orang yang takut akan Tuhan, yang sangat mendasar, yang paling penting, yang harus dimiliki di tengah-tengah rumah tangga tersebut, yaitu memiliki tanggung jawab yang timbal balik. Kita perhatikan dalam firman Tuhan ini pada ayat 18, sebagaimana diingatkan di situ, istri harus menunjukkan sikap menundukkan diri. Molo diata Batak na didok panguluyon kepada pemimpin atau suami di tengah-tengah rumah tangga. Pengertian tunduk ini dimaksud yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarpun si istri memiliki kelebihan di dalam hidupnya, mungkin dia pekerjaan yang baik, atau mungkin dia berpenghasilan bagus, punya jabatan yang baik daripada sang suami. Tapi istri harus tunduk kepada suami. Dan sebaliknya, suami tidak bisa sewenang-wenang kepada istri. Apalagi di Indonesia kita masih kuat pengaruh budaya kaum perempuan itu kaum atau dibilang ya di bawah naungan laki-laki. Tapi di masa sekarang modernisasi ini ternyata banyak juga yang terjadi. Istri segala-galanya
yang mengatur rumah tangga. Karena dia memiliki penghasilan yang baik, yang bagus, akhirnya si suami diam, tidak mampu melakukan apa-apa, dan mungkin istilah dikatakan DKI, di bawah ketiak istri. Tidak. Istri harus menghormati suaminya. Biarpun dia memiliki jabatan penting, biarpun dia memiliki penghasilan bagus, tetapi istri, dia harus tetap tunduk kepada suaminya. Makanya di sini Paulus mau menekankan mereka memiliki dasar, yaitu takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Paulus sudah menekankan sebagaimana Kristus menjadi kepala gereja dan jemaat itu sebagai anggota dan harus hormat kepada kepala gereja. Begitu juga suami kepada istri, istri juga kepada suami. Ini harus diperhatikan. Bagaimana istri benar-benar menghargai suaminya. Biarpun suaminya memiliki keterbatasan, biarpun suaminya mungkin berpenghasilan yang kurang, tapi si istri harus mampu menghormati suaminya. Ini penting. Dan yang kedua, suami harus mengasihi istrinya. Inilah jawaban. Sering orang mengatakan seperti ini. Kau kan istriku, kau harus tunduk sama saya. Kamu harus mau apa yang saya katakan. Dan di ayat 19 inilah diberi jawaban. Suami harus mengasihi istrinya. Biarpun si suami memiliki otoritas sebagaimana yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, tetapi suami bertanggung jawab mengasihi istrinya. Karena suami harus berlandaskan kasih Allah. Landasan kasih inilah bagaimana si suami memperlakukan istri dengan penuh kasih, dan si suami melayani istri dengan penuh kasih tanpa kekerasan, dan suami memberikan yang terbaik untuk si istri dengan berdasarkan kasih. Ini yang sangat penting di dalam hidup orang percaya, terlebih di dalam rumah tangga. Maka ketundukan istri kepada pemimpin atau otoritas sang suami harus diimbangi dengan perilaku suami harus mengasihi istrinya. Jadi ada keseimbangan, ada timbal balik. Ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, begitu juga sebaliknya jemaat juga mengasihi Kristus. Dan Kristus mau mengorbankan untuk kita, maka kita pun juga. Dan yang ketiga juga diingatkan kepada anak-anak. Anak-anak harus menaati orang tuanya, menghormati orang tuanya. Pada ayat 20 jelas ditekankan di situ, Paulus mau mengharapkan supaya anak-anak wajib menaati bimbingan dari orang tua dalam segala hal, dalam segala masalah atau apapun di tengah-tengah keluarga tersebut. Mengapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi persoalannya, apa yang bisa menyukakan hati Tuhan?
Tentu yang mau ditekankan di sini adalah anak-anak Tuhan hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Kan begitu. Artinya baik yang mau menunjukkan ketaatan, keteladanan itu maupun yang menerima keteladanan itu, mau menerima ketaatan itu haruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Anak yang baik dia akan meniru orang tuanya, maka perlulah di sini yang namanya orang tua menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dan orang tua menunjukkan kasihnya juga kepada anak-anaknya. Pasti si anak pun juga menghormati orang tuanya dan menghargai orang tuanya dan mengikuti bimbingan nasihat dari orang tuanya. Bagaimana kita mau mengharapkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga dan kita mau mengatakan, hei anakku, engkau harus berdoa, kau rajin, berhasil dan segala macam. Sementara kita sendiri pertanyaannya sebagai pengikut Kristus, apakah kita sering beribadah enggak? Berdoa enggak? Jangan-jangan mau makan pun juga tidak berdoa. Bagaimana kita bisa mengharapkan yang baik kepada si anak kita? Disinilah Paulus mau menekankan hidup orang percaya itu yang menerima Kristus itu dalam kehidupan mereka. Maka Paulus mau menekankan kepada sang suami dan juga kepada istri dan kepada anak memiliki tanggung jawab sebagaimana Allah sudah menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka kita pun juga mau menunjukkan kasih itu melalui dasar iman kita kepada Kristus. Itulah menjadi pondasi yang paling kuat. Begitulah di dalam rumah tangga itu. Jadi jangan katakan bukan gampang seperti agama-agama yang lain. Gampangan sekali mau menikah dimanapun bisa asalkan ada mas kawin. Dalam kekristenan, dalam pengikut Kristus, dalam orang percaya bukan uang. Biarpun itu juga penting. Tapi dasar komitmen iman mereka di dalam membangun rumah tangga tersebut, itu yang diharapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba menyampaikan ilustrasi yang sederhana. Saya mengutip dari bukunya Anthony Harton dalam judul Sentuhan 9 Menit. Ceritanya begini. Pada suatu ketika seorang wanita, dia pulang ke rumahnya, dia melihat ada 3 orang yang berjanggut datang ke rumahnya, pas di depan rumahnya. Dan wanita ini pun menghampiri ketiga orang tersebut. Dan perempuan ini mengatakan, aku tidak mengenal Anda semua, tapi saya yakin pasti Anda semua sudah lapar. Mari silakan masuk supaya saya menyiapkan yang bisa mengganjal perut. Lalu pria berjanggut itu kembali bertanya kepada perempuan tersebut, apakah suamimu sudah pulang? Wanita itu menjawab, belum, dia sedang keluar. Lalu pria berjanggut itu mengatakan, oh kalau begitu kami tidak ingin masuk. Kami akan menunggu sampai suamimu kembali pulang ke rumah. Pas sore hari menjelang senja, keluarga sudah berkumpul. Lalu sang istri perempuan itu menceritakan kejadian pada siang hari. Lalu sang suami juga bingung sekali dengan kejadian yang diceritakan tersebut. Lalu ia berkata kepada istrinya,
Kalau begitu sampaikan kepada mereka, aku telah kembali. Dan mereka semua boleh masuk ke dalam rumah dan menikmati bersama-sama makan malam ini. Lalu istri tersebut pergi keluar dan mengundang mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Lalu mereka mengatakan, maaf, kami semua tak bisa masuk bersama-sama. Kata ketiga orang tersebut, lalu si istri bertanya, loh kenapa? Karena perempuan ini heran, karena mereka datang bersama, tapi kenapa tidak bisa sama-sama masuk? Lalu salah satu seorang pria berjanggut itu mengatakan, namanya ini adalah kekayaan, sambil dia menunjuk temannya, dan dia menunjukkan lagi temannya sebelah kanan, ini adalah kesuksesan, dan saya sendiri adalah cinta atau kasih. Sekarang, coba tanyakan pada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu? Lalu wanita tersebut pergi masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kepada suaminya. Lalu si suami mengatakan, oh sangat menyenangkan sekali dong. Baiklah kalau begitu, kamu ajaklah si kekayaan supaya masuk ke dalam rumah, supaya rumah kita ini juga penuh dengan kekayaan. Lalu si istrinya terkejut dan tidak setuju. Sayangku, kenapa kita tidak mengundang si kesuksesan supaya apa yang telah kita perbuat, apa yang kita tanam, supaya berhasil dan kita bisa menikmati. Lalu ternyata si anak mendengar percakapan orang tuanya. Dan si anak pun mengusulkan, bukankah lebih baik jika kita mengajak si cinta atau si kasih itu masuk dalam rumah kita? Karena rumah kita ini sudah nyaman dan penuh dengan kehangatan, yaitu apa yang telah kita harapkan. Dan lebih bagus si cinta kita undang supaya kita nyaman. Karena kita sudah cukup dengan hal-hal yang lain. Dan akhirnya suami istri pun setuju dan sepakat mereka dan memilih si cintalah atau si kasihlah diundang masuk bersama-sama mereka makan malam. Dan si istri pun keluar mengundang si cinta. Siapa di antara kalian yang bernama cinta? Ayo silakan masuk. Karena kalian, si cintalah yang kami pilih, dialah menjadi tamu kami malam ini. Lalu si cinta bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke rumah. Ternyata dua pria yang berjanggut lainnya pun juga ikut serta. Dan si perempuan itu pun, si istri merasa ganjil. Kok bisa mereka ikut juga bersama-sama? Padahal mereka mengatakan salah satu. Lalu diberi jawaban, aku hanya mengundang si cinta yang masuk ke dalam. Tapi kenapa kamu ikut juga? Lalu kedua pria itu pun juga menjawab secara bersamaan, kalau Anda mengundang si kekayaan atau si kesuksesan, maka kami akan tinggal di luar. Tapi karena Anda mengundang si cinta, maka kami semua ikut bersama-sama. Karena di mana ada cinta, maka kekayaan dan kesuksesan juga ikut serta. Sebab itulah sebenarnya kami ini buta. Dan hanya si cinta yang bisa melihat. Hanya dialah yang bisa menunjukkan jalan kepada kami. Jalan kebaikan, jalan yang lurus. Maka kami butuh bimbingannya saat berjalan. Saat kami juga menjalani hidup ini.
saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan juga menjadi impian setiap orang, dan itu normal yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita sering lupa bahwa tanpa cinta, tanpa kasih, apa yang kita miliki, sesuatu yang kita peroleh itu akan terasa hambar nanti tiba waktunya. Bahkan seolah-olah ada kekosongan dalam diri kita. Karena itulah, utamakan menghadirkan kehangatan kasih itu, cinta itu, dan juga menghadirkan kenyamanan kasih itu, cinta itu di dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Molate mulai Tuhan Jehovah di bata nami, macelas rohan nami di pengot hodo, hami mariti hatam, asa bui hami matdalan di bagasan lomoni roham. Mace arga na pinasatmu di tonga-tonga ningulu nami, silelon mi, gebi diliakodo partikia Tuhan mili Tuhan, nang pi gudang akahamolon wadopi hami, alai tong doho mendongani hami, alani li Tuhan, di bagasan pos ni rohanami, do di bagasan haporsen nami hupasat hami madiri nami tuho, ho mali Tuhan nam mojulu sudi laka nang pikiran nami. Asa bui salutna di bagasan lomoni roham, jala gabe taulas ni rohadi hami magalu pulup mahami. Nang songoni mahuwa kami di bagasan tangyang nami li Tuhan. Ima di tonga-tonga ni bangso nami na huadopi hami, ima pandemi koronaon, nama gabe makorhon, hamaolon di tonga-tonga nami, nang songoni mali Tuhan, na gabe godang na hona koronaon, gabe aguan hosa. Alani li Tuhan Jehovah di bata nami, mangido mahami tuho, manghite pemimpin bangso nami, nang songoni mahami, asa salutna gabi do hami, mengataskan, manang membasmi, manang mengalahkan, manang mengalo, ima virus coronai di bagasan lomoni roham. Asa bui terputus mata rantai coronai li Tuhan, asa bui hami pi mardalan, hombar tulung meneroham. Alani li Tuhan Jehovah di bata nami. Saat di homa li Tuhan salut nanang songonima akadongan nami na hona corona. Asima roham li Tuhan. Urupi maka para dokter para medis lau mengurupi dongan nami. Asa bui na sidapi dapat mahamalu menatakas na syakoli Tuhan. Marhiti aka para dokter do aka para medis. Gawi bui na sidapi marpungurap do keluarga. Nang songoni maramoti ma aka tenaga medisi salut nali Tuhan. Nang keluarga na sida. Asa bui na sidapi marlupolup jala di bagasan las ni roha. Jala bui do na sida mangulahon lomoni roham. Nang songoneli Tuhan Jehovah di bata nami, sude salutna alani pakorhon ni pandemi koronaon, gabi boido hami maul di ekonomi, maul di sude akan masa na odepi hami. Ale pos rohanami upasat hami matua dupanmu salut dari Tuhan, jala homa napasi kopon na rekod salutna di tonga-tonga ninggulu nami, nang songonima dia kana di bagasan parsahiton, nang songonima na di bagasan arsa. Asima rohamali Tuhan, jumolo masesa salutna dosa nami, asa tamado hami majalo pasu-pasu na syakko. Atong jalo mali Tuhan tangyang nami, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong tajakon mahatani di bata, marindi mahita laus tapasat ma pilata, tapasahat ma di bagasan las niroha. Marindi mahita.
Tatangnya konma pelihat atau ada panidebata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo harokoni salut seleona denggan dohot nasa ulibasa na malutus. Upa saat ami masian nalehme tuhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gawe na khusus di julum. Pasu-pasu majalah ramoti asa uparasnya kami pilihanon. Patimbulun harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tada hami godang ni silenami tuhami. Asalam gigir hami madok melate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, saya pinarbadia maguarmo, saya Roma harajaonmo, saya saud malamon roham di Banua Tongon songon di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanglon siapari, sesamo dosa nami songon presa nami di dosa ni dongan namat dosa tuhami, unang hami togin tu pangjunan, palua mahami sian pangago. Atong jalo hamo ma pasu-pasu sian Tuhan de batata. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopa kon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar ma damena tuton di munabe. Amin. Songonima di hamu amanami do inanami nang songonima akan apa subulung do remaja nabui hupatu pahami par mingguon online asa bui hita beribadah di Bagas Tabe nang songonima ikon taingot mak protokol kesehatan asa bui dohut do hita mencegah penyebaran virus COVID-19 ini jalalosima hupangido hami molo nunga tabuka anon par mingguon di tonga-tonga di gereja pangiduan nami mai sian Bagas Tabe borhat ma nunga memakai masker jala ikun taikuti ma protokol kesehatan ni jala saat di gereja pe jala taikuti ma protokol kesehatan ni jala hombar tu hudulan nunga di parade jala losima hubatasi hami mak kapasitas naro beribadah manang marminggu di Bagas gereja tahun alanido tabuka do parmingguon 2 hari ima di sia 30 pagi manogot nang songonima di sore hari jam 10 walu manang jam 6 sore nang marhata Indonesia tongdo di si ikon di bagasan protokol kesehatan losima ubek kami ma aturan-aturan nai asaboi hita sudi mengikuti sudi jalalo sima muse dohono nami ma molo tuaka naung lansia nang songonima tuaka dana manang anak sekolah minggu pangiduan nami unang majo ro tu parmingguon puasa alana ido na lebih berdampak nabui hona virus
corona. Alani pos rohanami sudi buidu hita mengikuti protokol kesehatan asabui atau magomai pandemi corona di tonga-tongani bangsota nang songonima di tonga-tongani luatta gabi dohot mahita disi memutus mata rantai. Songonima nabui hupatu pahami jala hupasat hami tuhita salutna nang songonima unang lupa mahamu menekan sapresna jala los baik kamu ma indung nai jempol nai nadinggan baen losima pakuling ma giring-giring nai asa tabu bigion. Songonima horas madihita salam sehat, puji Tuhan. Salam sehat. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat. Itu yang kami harapkan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu kita telah memasuki yang dinamai dengan new normal. Untuk itu, gereja akan ikut di dalam suasana new normal itu. Mau tidak mau, suka atau tidak suka. Untuk itu, untuk yang akan datang, gereja kita akan membuka ibadah. Dan inilah harapan dari kita juga semua, supaya kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Dan di masa new normal ini, kita harus beradaptasi new normal. Untuk itu, ada sebuah film yang menyampaikan bagaimana dalam masa new normal ini, bagaimana kita beribadah, dan bagaimana seharusnya kita di dalam bentuk protokol kesehatan. Untuk itu, mari kita saksikan film adaptasi new normal ini yang disampaikan oleh para naposobulung gereja kita. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. By the way guys, pada kangen gak sih ibadah beneran di gereja? Udah mulai jenuh nih, ibadah online mulu. Iya, kangen banget deh denger khotbah Amang secara langsung. Kalau gue sih kangennya sama ayang beb gue. Ya walaupun tiap malam video call ya aja gitu, kayak yang beda gitu kan. Bucin banget dasar, ampun deh. Iya biarin sih, sirik aja. Tapi BTW guys, kata bokap sih, minggu depan kita udah bisa gereja beneran lagi loh. Hah? Iya, itu asik bener. Bakal normal lagi, Kay? Atau gimana? Terus semua jemaat udah bisa datang? Enggak sih, kayak ada protokol kesehatan juga. Terus ibadah sekolah minggu belum ada, cuma ibadah umum siang dan sore aja. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita bentar lagi bisa ketemu lagi. Yeay! Yaudah, sampai ketemu minggu depan ya guys. Ih, gak sabar banget deh. Iya, ketemu minggu depan ya. Asik, ketemu lagi, ye. Bucin. Mak, Kisha bilang loh, minggu depan kita udah bisa gereja seperti biasa lagi. Hah? Iya. Terus ibadahnya kayak gimana? Udah bisa dekat-dekatan? Kisha sih bilangnya tetap ada protokol kesehatannya, nggak senormal biasanya. Ah, takutlah Mama. Seram juga, ampun. Tenang Mak, kan ada protokol kesehatannya. Mama nggak usah takut. Mama nggak bosan ibadah online terus? Ya bosan sih. Tapi takut ah Mama. Gak usah lah Mama ke gereja ya. Loh, terus Mama nggak ibadah? Ya ibadah. Tapi nanti kalau udah normal beneran. Ya Mama, nggak apa-apa Mak. Udahlah, nanti aja kita bahas lagi. Mama mau pergi dulu ya. Mau pergi kemana? Mau pesta, katanya udah boleh pesta.
Udah ya, mau pergi dulu ya. Dah. Is, pesta juga. Gua takut. Apa nyobain lu? Selamat hari Minggu, Amang. Salamannya begini dulu ya. Lagi new normal soalnya. Nah, motornya jangan parkir di sini. Parkir di depan gedung serbaguna aja. Kenapa, Amang? Supaya nanti halamannya dipakai kalau misalkan di dalam jemaat sudah penuh. Oh gitu, yaudah saya pindahkan dulu ya, Mang ya. Iya. Ella, cuci tangan dulu ya. Iya, Mang. Menurut WHO, cuci tangan yang benar itu adalah basahi tangan dengan air mengalir, ambil sabun, kemudian gosok telapak tangan. Setelah itu, sisi tangan luar, lalu ibu jari sebelah kiri, kemudian ibu jari sebelah kanan. Setelah itu, gosok tangan posisi mengunci. Lalu, usap ujung jari sebelah kanan, kemudian sebaliknya. Setelah itu, pergelangan tangan sebelah kiri, lalu sebelah kanan. Dan terakhir, bilas kembali dengan air mengalir. Lalu, keringkan tangan menggunakan tisu. Selesai deh. Nah, sesudah kamu cuci tangan, kami cek dulu suhu badannya ya. Iya, Mang. Tapi nanti nggak keluar harga kan, Amang? Emangnya barang belanjaan? Oke, ini suhu kamu 36,4. Berarti aku boleh masuk kan, Amang? Boleh. Yang tidak boleh masuk itu suhunya di atas 37,5. Jadi kamu boleh masuk. Terima kasih, Amang. Selamat beribadah ya. Iya. Amang, parkir motornya depan serbaguna ya, Pak. Terima kasih, Amang. Tolong banget deh. Gak boleh. Ingat tetap jaga jarak. Iya ya. Yaudah gue duduk sini ya biar bisa ngobrol-ngobrol. Wah, gak boleh. Lu lihat tuh, ada tanda yang mana yang harus dudukin sama yang enggak. Lu gak mau temenan sama corona. Ih, kok gitu sih? Emangnya lo gak kangen apa sama gue? Ya kangen, tapi kan harus tetap jaga jarak, Jess. Yuk dong, taat. Ah, gak apa-apa orang cuma duduk doang kok, gak masalah. Iya deh, iya. Nih gue geser, gue taat deh. Nah, gitu dong. Itu namanya warga gereja yang baik. Woi, kita bilang dulu berdua, ntar makin halu aja. Ya iyalah, datang-datang, heboh amat sih lu. Mana nih si Uli ya, ayam beb gua, lama amat. Uli lagi. Dasar bucin tiga dewa. Hah, mana masker lu? Kok nggak pakai? Enggak, tadi di rumahnya, untung boleh masuk.
Kok dibolehin sih? Iya, tadi gue bilangnya gue taruh tas masker. Itu nggak dicurigain nih. Ih, udah bohong, gak taat lagi. Tahu lu, Mon. Gimana sih? Nih, gue bawa cadangan. Lu pakai aja dulu nih. Ah, nggak usah, ribet. Intinya nggak apa-apa, gue nggak bawa corona kok, tenang aja. Jangan keras kepala deh, udah nih pakai buat lu aja, mesti dibalikin. Yaudah, sini Jess, buat gue maskernya. Nah gitu dong, taat sama aturan. Si Keisha mana ya? Kok tumben telat? Kayaknya udah mau penuh nih tempat duduknya. Iya ya, padahal yang biasanya telat kan lu Jess. Ih, tadi sama Sintua bilang kalau misalkan di dalam penuh bakal ada yang keluar, mending lu telepon Keisha supaya dia ibadah sore aja. Oh, ada ibadah sore juga? Ada dong, kan supaya 50-50 gitu biar nggak penuh. Oh, yaudah deh, gue telepon Keisha dulu ya. Woi Kay, di mana lu? Iya kok ini udah mau jalan kok dari rumah. Baru mau jalan. Ya udah, lu ibadah sore aja. Soalnya ini bangkunya udah penuh. Hah? Gak ada acara apa-apa kan? Kok tumben banget rame? Enggak Kay, cuma sekarang kan kapasitasnya dibatasin jadi 50% gitu. Terus duduknya juga dikasih jarak kan. Kalau udah penuh di dalam disuruh di luar, atau enggak bisa aja lu disuruh pulang. Lu mau? Oh enggak ah, masa di luar panas cuy. Nah ya udah, makanya lu ibadah sore aja. Ya udah deh, gue ibadah sore aja. Kalau kayak gitu gue lanjut bobo dulu ya. Sampai ketemu minggu depan, Jess. Selamat hari Minggu. Sip Kay, selamat hari Minggu juga. Jangan telat lu minggu depan. Iya, sip. Bye. Bye. Selamat hari Minggu, Bang.